What's up guys? Kembali lagi bersama kami di prank The One and Only hanya di GKI Balikpapan. Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, Kuasa-Mu terlebih besar. Ada sukacita malam ini? Harus ada dong. Oke, mari kita angkat satu pujian. Yesus jalan kebenaran. Tua gata Jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Bejaramu. Shalom teman-teman, dimanapun kita berada, secara khusus teman-teman remaja di GKY Balikpapan. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar sebagai firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan sebagai firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini, kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami satu kali lagi untuk kami mengenal Tuhan, mengenal kebenaran-Mu, dan biarlah Allah sendiri yang menolong kami, sehingga setiap firman yang akan kami baca menjadi sebuah kekuatan untuk kerohanian kami, dan membuat kami semakin mencintai akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan judul renungan kita adalah kepentingan takut akan Allah. Kepentingan takut akan Allah, dan saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Satu kali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Teman-teman, seperti apa ketika kita bicara tentang ketakutan? Maka setidaknya ada gambaran tentang 10 ketakutan manusia.
Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami namanya ketakutan atau situasi yang membuat kita begitu sangat takut. Banyak hal, banyak perkara yang membuat kita bisa takut. Tetapi ada sebuah survei yang menunjukkan setidaknya ada 10 ketakutan manusia. Mulai dari yang paling kecil ya. Yang pertama adalah manusia takut terkekang, yaitu takut ketika berada di sebuah tempat yang tidak ada akses keluarnya, akses masuknya, dan tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika misalkan ada sebuah bencana gempa bumi dan seseorang itu terjebak di dalam rumahnya karena rumahnya roboh dan dia tidak bisa keluar. Itulah ketakutan yang membuat dia oksigen di sekitarnya semakin menipis dan membuat dia akhirnya mengalami ketakutan tentang kematian. Dia ketakutan terkekang itu. Kemudian yang kesembilan adalah ketakutan karena sakit. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini yang membuat orang itu bisa begitu cepat mengalami sebuah perubahan dari sehat menjadi sakit. Dan kalau kita melihat bahwa jumlah orang-orang yang menderita atau positif COVID-19 pun semakin hari semakin banyak. Satu hari bisa nambah 1.500 bahkan 2.000 orang yang positif COVID. Membuat orang mengalami yang namanya takut, yaitu takut sakit. Yang kedelapan adalah takut pada hal yang tidak diketahui. Takut pada hal yang tidak diketahui. Kalau kita berjalan, kalau kita menempuh sebuah perjalanan yang gelap, di depan kita gelap, suasana lampu yang remang-remang, membuat kita tidak tahu akan apa yang menanti kita di depan sana, yang membuat kita takut untuk sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Mungkin ada penjahat di depan sana, mungkin ada anjing gila di depan sana, mungkin ada orang-orang yang akan mengancam nyawa kita. Dan kita mengalami ketakutan terhadap hal-hal yang kita tidak ketahui. Dan memang kita sebagai manusia, kita bukan maha tahu. Kita orang yang hanya tahu apa yang terlihat di mata kita. Tetapi apa yang tidak terlihat di depan mata kita, itu kita tidak tahu. Itu yang membuat manusia juga takut. Kemudian takut kesendirian. Takut mengalami yang namanya kesendirian. Ketika seseorang bertambah dewasa, ketika seseorang bertambah dewasa dan kemudian dia tidak menikah misalkan. Dan ketika dia tidak menikah, dia mulai bertambah usia, mulai bertambah tua, dan dia mengalami ketakutan tentang kesendirian. Ketika seorang yang sudah menikah dan anak-anak sudah mulai pergi, ada yang mulai ngekos di luar kota, kuliah di luar kota, dan kemudian mereka tinggal sendirian di rumah, maka ketakutan akan kesendirian itu. Kemudian yang keenam adalah ketakutan karena penolakan. Karena itu banyak orang berupaya untuk menampilkan diri sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya tidak ditolak. Kenapa? Karena penolakan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Apalagi anak-anak muda pastinya. Remaja-remaja pasti mengalami yang namanya takut ditolak. Ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di pergaulan, dan ketika teman kita mungkin tidak senyum sama kita dan kita merasa kayaknya saya ditolak. Karena itulah ketakutan akan penolakan itu terjadi. Kemudian yang kelima adalah ketakutan karena kemiskinan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa Menteri Ekonomi Indonesia memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi. Dan beberapa hari kemudian setelah berita itu ada sebuah prediksi ada sekitar 6 juta orang Indonesia akan mengalami kemiskinan. Ini sesuatu yang menakutkan. Ketika bicara tentang kemiskinan, bukan hanya bicara tentang tidak punya uang, tetapi memikirkan hari ini makan apa. Dan tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena miskin. Banyak orang mengalami ketakutan karena kemiskinan. Kemudian ketakutan karena kesengsaraan. Bukan hanya miskin, tetapi sengsara. Yang kemudian yang ketiga adalah ketakutan karena kematian. Ketika dia menjalani hidup dengan sesuatu yang luar biasa, tetapi ketika penghujung hidupnya, banyak orang memikirkan bahwa betapa menakutkan kematian itu. Karena itu beberapa suku yang berkata tentang kematian itu sesuatu yang tabu untuk dikatakan. Kelahiran boleh dikatakan, kesuksesan harus dikatakan, tetapi kematian sesuatu yang tabu untuk dikatakan. Kenapa? Karena kematian itu sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Kemudian yang kedua adalah ketakutan menjadi tua.
Kalau masih dewasa, masih remaja seperti kita bisa melakukan apapun. Naik turun tangga kita masih bisa lari. Kita masih bisa lari turun tangga, naik tangga kita bisa lari, kita bisa lompat. Tetapi orang tua naik tangga juga mengalami sebuah kesulitan tersendiri. Karena itu orang mengalami ketakutan untuk menjadi tua. Kemudian ketakutan yang pertama adalah ketakutan akan kegagalan. Teman-teman, banyak sekali 10 hal ketakutan manusia ini hanya sampel tentang bagaimana manusia itu hidup dan dibayang-bayangi dengan yang namanya ketakutan. Takut. Tetapi hari ini saya akan menampilkan atau mengajar pada kita tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan harusnya dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Takut akan Tuhan harusnya dimiliki oleh setiap kita. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, rasa kagum kepada Tuhan. Sehingga perasaan takut akan Tuhan membuat kita memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan memberikan rasa hormat, kekaguman, dan membuat kita semakin dekat. Bukan membuat kita semakin jauh, bukan membuat kita semakin menghindar dari Tuhan, tetapi semakin membuat kita erat dan intim dengan Tuhan. Apa arti takut dalam perjanjian lama? Takut di dalam misalkan Ulangan pasal yang pertama ayat 29 menggunakan kata takut, yaitu bisa berarti takut, yaitu takut. Tetapi yang kedua adalah berdiri terpesona. Ini mengacu pada seorang raja. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-28, di sana ketika rasa takut kepada seorang raja, yaitu ketika seseorang itu melihat seorang raja dan dia merasa terpesona ketika dia bisa dekat, ketika di hadapannya ada seorang raja yang begitu luar biasa agung, begitu luar biasa besar. Ketakutan karena berdiri yang terpesona itu. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut, yaitu menghormati dalam hal orang tua. Di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ketiga, menghormati kepada orang tua, itu juga harus memiliki rasa takut. Nah teman-teman, di dalam bagian ini takut akan Allah adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia dan mengasihi Dia. Takut akan Allah berarti memiliki rasa hormat sehingga berdampak kepada cara hidup kita. Takut akan Allah lebih mengenai menghormatinya, tunduk pada disiplinnya, dan menyembahnya dengan takjub. Jadi ketika kita bicara tentang hari ini, tentang takut akan Tuhan, maka kita diajarkan bahwa seperti apa ketika kita takut akan Tuhan, seperti apa kita mengikuti jalannya, melayani Dia, dan mengasihi Dia. Itu yang harus kita lakukan sehingga ketika kita memiliki rasa itu, maka kita punya hidup untuk menyembah akan Dia. Teman-teman, di dalam takut akan Tuhan, maka kita tidak bisa lepas dengan yang namanya pengetahuan. Di dalam bagian ini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Apa pengertian dari kata pengetahuan di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 ini? Pengetahuan menggunakan kata da'at, yaitu pengenalan, pengetahuan, kemampuan, yang berarti melihat dengan matanya sendiri untuk memperoleh ide atau pengalaman dan hubungan pribadi yang mendalam. Pengenalan dan pengetahuan terjadi karena melihat dengan mata sendiri. Bukan kata orang lain, bukan kata guru, bukan kata hamba Tuhan semata, tetapi apa yang kita alami sendiri yang membuat kita memiliki rasa takut akan Tuhan karena pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Pengetahuan atau da'at juga bisa berarti pengenalan akan fakta-fakta melalui pengalaman pribadi, pengamatan, dan pembelajaran. Jadi dengan kata lain, ketika kita takut akan Tuhan, itu harus diikuti bersama-sama dengan sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan, dengan pengamatan dengan Tuhan, dengan pembelajaran tentang Tuhan. Tidak bisa lepas, tidak bisa keluar dari konteks itu. Kalau kita keluar dari konteks itu, maka bukan takut akan Tuhan, tetapi sesungguhnya kita takut kepada sesuatu yang kita tidak kenal, tetapi takut akan Tuhan kepada sesuatu yang kita kenal, yaitu Tuhan. Karena kita punya pengalaman,
kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Teman-teman, di dalam Alkitab itu saya contohkan 2 tokoh. Yang pertama adalah Raja Asa. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-16 itu cerita tentang Raja Asa. Di dalam pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5 dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Dia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahnya. Luar biasa Raja Asa. Dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Pasal 14. Tetapi apa yang terjadi pada 2 Tawarik pasal yang ke-16? 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 9, 10, dan 12 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memerintahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan hal ini engkau telah berlaku bodoh, yaitu kepada Raja Asa. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi sangat parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib. Nah, Raja Asa yang dikatakan di dalam pasal 14 orang yang setia, orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi pasal 16 ketika Tuhan mengutus sang pelihat kepada Raja Asa, tetapi dia tidak terima akan setiap apa yang dikatakan oleh pelihat itu. Dan akhirnya dia memenjarakan dan dia sakit. Yang menjadi menarik yang ke-12 dikatakan dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak lagi peduli dengan Tuhan. Dia tidak lagi taat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Raja Asa sudah pergi menjauh dari Tuhan dan dia tidak takut akan Tuhan. Tetapi tokoh yang kedua adalah Ayub. Teman-teman, kita pasti tahu dan kenal kisah Ayub. Ayub memiliki kekayaan yang melimpah. Berapa nilai kekayaan Ayub jika dirupiahkan? Dia kehilangan 7.000 ekor domba. Kalau kita rupiahkan sekitar 21 miliar rupiah. Kemudian 3.000 ekor unta. Kalau kita rupiahkan 45 miliar rupiah. 1.000 ekor lembu. Kalau kita rupiahkan 10 miliar rupiah. 500 keledai betina. 4 miliar rupiah. Ditambah budak-budaknya. Kekayaan Ayub hampir mencapai 100 miliar rupiah. Sebuah jumlah yang banyak. Sebuah jumlah yang begitu luar biasa melimpah. Tetapi apa yang terjadi pada Ayub? Ayub kita tahu bahwa ia kehilangan semua miliknya habis dan tidak tersisa. 100 miliar lenyap dengan seketika. Tanpa dia pernah duga itu akan hilang dengan seketika. Kemudian 10 anaknya semuanya mati. Kemudian orang-orang Sheba menyerang para penjaga lalu mencuri dan merampas lembu dan keledai-keledai Ayub. Petir menyambar dan membuat kebakaran hebat yang membuat domba dan penjaga-penjaga itu mati. Orang-orang Kasdi menyerbu dan merampas unta-unta Ayub. Semua penjaga-penjaga dibunuh. Ketika sedang berpesta, angin ribut bertiup dan merobohkan rumah anak-anaknya dan semuanya mati. Tidak butuh waktu lama. Waktu yang singkat membuat Ayub akhirnya habis. Semua hartanya lenyap. Anak-anaknya mati. Semua pegawainya juga banyak yang mati. Di dalam kondisi ini, maka seperti apa sikap Ayub? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Dia menuduh Tuhan? Dia menghakimi Tuhan? Dia mengadili Tuhan? Tetapi kalau kita melihat di dalam perkataan Ayub, dia berkata, Ayub pun masih bisa berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Perkataan ini begitu kuat. Ketika Ayub berkata, apa kita mau sekedar takut sama Tuhan kalau hanya ingin menerima dan bersyukur dengan apa yang baik yang Tuhan berikan. Tetapi ketika hal yang tidak baik, kita tidak takut akan Tuhan dan bahkan menjadi pemberontak. Tetapi Ayub berkata, saya tetap takut akan Tuhan. Teman-teman, ketika kita melihat bahwa topik kita hari ini berkaitan dengan kepentingan takut akan Tuhan, setiap kita dipanggil Tuhan. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Daat itu, punyalah pengetahuan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita punya pengalaman dan pengetahuan tentang Tuhan, maka kita tahu bahwa bukan kata orang, aku takut akan Tuhan, tetapi kataku sendiri, karena pengenalanku akan Tuhan melalui firman-Nya, melalui pengalaman doa kita, melalui pengalaman baca Alkitab kita, melalui pengalaman kehidupan keseharian kita, melalui pengalaman saat teduh kita, melalui pengalaman pelayanan kita, dan kita mengenal akan Tuhan. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Teman-teman, di tengah-tengah situasi ini kita dipanggil, hiduplah takut akan Tuhan. Ketika kita sekolah, hiduplah takut akan Tuhan. Ketika sekolah kita online, ketika ulangan online, tetapi ingatlah takut akan Tuhan. Ketika kita belum bisa beribadah di gereja dan beribadah di rumah, tetaplah punya rasa takut akan Tuhan. Ketika kita hidup di tengah-tengah keluarga kita, tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena hal itu menyukakan akan hati Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami diberikan perasaan. Dan biarlah perasaan kami adalah perasaan yang mengutamakan untuk kami hidup takut akan Tuhan. Dan karena Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang maha hadir dalam hidup kami. Dan dalam rasa takut kami akan Tuhan, biarlah kami memiliki pengetahuan, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tolong setiap rekan-rekan yang mendengar renungan hari ini, biar juga Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Lo Seroni yang sudah boleh melayani melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dan teman-teman yang ingin memberikan persembahan seperti biasa, kalian bisa scan barcode dan juga bisa mengumpulkan uangnya, dan juga bisa memberikan juga melalui aplikasi GoPay atau OVO. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Namun yang menjadi satu perhatian bagi kita bahwa minggu depan nanti akan ada acara khusus di dalam acara prank di hari Jumat di 7:30 malam. Kita akan membuat satu acara pisah sambut. Jadi teman-teman jangan lupa, nanti minggu depan di hari Jumat di 7:30 malam prank kita akan membuat acara pisah sambut. Jadi ada teman-teman yang akan naik ke remaja, mereka sudah lulus dari kelas 6 SD dan akan bergabung bersama di dalam persekutuan remaja. Dan juga kita berpisah mau tidak mau dengan teman kita yang sudah melanjutkan tingkat universitas. Dan kita berdoa biarlah sungguh Tuhan memberkati mereka semua. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang saat ini sudah aktif juga di dalam pembelajaran di sekolah walaupun juga mereka melalui online. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan lagi hanya ke dalam tangan-Mu teman-teman kami. Biarlah sungguh Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka dalam studi mereka. Dan biarlah dalam masa-masa seperti ini mereka tidak bisa berkumpul dengan teman-teman di sekolah, tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan teman dan bahkan guru hanya melalui daring ini. Kami yakini bahwa Tuhan kiranya memampukan mereka. Tuhan, kami serahkan lagi di dalam tangan-Mu juga. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat dan sukacita untuk kami juga boleh bersekutu. Kami menyerahkan untuk prank nanti minggu depan. Biarlah Tuhan juga tetap memberkati acara yang ada, baik dalam acara pisah sambut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Baik, kita angkat refnya saja sebagai pujian penutup kita, Bejanamu. Refnya saja. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu. Baik, sampai di sini persekutuan prank. Jangan lupa minggu depan kita ada acara khusus dalam pisah sambut. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan Glory Haleluya. Come on. Glory Haleluya. Glory Haleluya. Glory Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sambil lambaikan tangan kita semua. Glory Haleluya. Come on. Glory Haleluya. Glory Haleluya. Glory Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebut namanya Yesus, kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lambaikan tangan kita tinggi. Glory Haleluya. Sama. Glory Haleluya. Glory Haleluya.